Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengacu pada firman ini, marilah kita merenungkan diri kita. Betapa sering kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Kita tidak mampu menguasai diri dan tidak sabar. Kita tidak menjadi terang Injil dalam hidup ini karena diri kita lebih dikuasai oleh nafsu dan keinginan-keinginan. Suara Tuhan terhalang oleh ego kita. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar kasih-Mu untuk kami, anak-anak. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu, bahkan juga Engkau menolong kami. Ketika kami jatuh, Engkau angkat. Mengalami jalan buntu, Engkau berikan pintu-pintu untuk jalan keluar kami. Tetapi lihatlah, sikap kami tidak sepadan dengan perbuatan kasih yang besar. Kami justru melanggar hukum-hukum. Kami melakukan kesalahan dan dosa-dosa di hadapan. Kami malu. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon ampun kepada Bapa. Sebab segala dosa yang melekat pada diri kami mengikat kami sehingga kami tidak merdeka dari cengkeramannya. Kami sulit untuk hidup dalam kelegaan. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya Engkau mengampuni kami dari seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin.
Saudara-saudara, jalan keselamatan kita adalah jalan kebenaran dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang menyesali dosanya memperoleh jalan masuk ke dalam jalan kebenaran ini, karena firman Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru atas pengampunan dosa kita untuk memandu kita ke dalam hidup yang baru, dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budikmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, damaikanlah hati kami oleh Roh yang kudus, supaya kami mampu mengerti kehendak Tuhan dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini. Kami semua yang hadir ini, baik di sini maupun yang mengikutinya secara live streaming, sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan
memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk percayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia,